Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat inspirasi. Bertemu lagi dengan saya Irsan, selaku owner Mugi Barokah Farm. Kali ini teman-teman kita mau membahas tentang masalah petani yang kecil tetapi meraup untung yang maksimal. Nah, ini teman-teman yang terkadang petani itu belum belum semua melakukanlah. Ada juga petani bisa meraup untung yang maksimal karena dia sebagai pelaku budidaya besar-besaran. Karena teman-teman, kalau kita sebagai pelaku budidaya, kalau cuman hanya skala kecil-kecilan sama dengan skala besar-besaran, itu capeknya sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, sebenarnya sih kalau kita berbicara budidaya tentang hortikultura lah dulu ya, perawatan yang kita lakukan sama. Contohnya pengendalian penyakit ataupun mekanismenya penyemprotan hama lah ya. Nah, yang kedua penanaman. Yang ketiga mungkin bisa jadi pemanenan ya, ataupun yang lain-lainnya lah. Tapi yang jelas sama-sama capeknya sama. Karena capek itu di sini teman-teman. Itu yang membuat kita terkadang sampai bisa jatuh sakit ya. Karena apa? Karena pikiran teman-teman. Karena capek itu sebenarnya pikiran. Tapi kalau pikiran kita tenang, ya di bawahnya ceria, capeknya nggak kelihatan ataupun nggak terasa. Nah, jadi selanjutnya apa sih yang kita bahas sekarang ini? Sekarang ini yang kita bahas adalah petani yang berskala kecil tetapi meraup untung yang maksimal. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya. Caranya seperti apa? Nah, saya sudah lakukan teman-teman. Saya melakukan itu dari sejak di tahun 2018. Pertama saya budidaya hidroponik itu ya sebagai pelaku budidaya hidroponik ya. Di tahun 2018 itu saya sudah lakukan. Karena saya cari seperti apa strateginya, seperti apa marketnya, mencakuplah sehingga saya mendapat keuntungan dari budidaya itu maksimal. Tetapi tidak terlepas daripada manajemen. Ini yang terkadang kita sebagai pelaku budidaya, manajemen itu diabaikan. Sebenarnya tidak. Manajemen itu dikedepankan. Karena apa? Karena manajemen itu meliputi daripada penghasilan. Kalau manajemennya tidak baik, tapi penghasilannya baik, itu tidak akan pernah kelihatan. Tetapi kalau manajemennya baik, mau penghasilannya baik ataupun tidak baik, tetap itu akan kelihatan. Karena manajemen itu kalau di dalam satu hal budidaya tetap tertulis. Nah, satu lagi. Kalau kita berbicara tentang keuntungan, selalu mengaitkan dengan ilmu matematika. Ya. Di dalam ilmu matematika itu pasti seorang pengusaha, seorang pelaku budidaya pasti untung. Karena apa? Ya karena tertulis secara hitung-hitungan. Contohnya begini teman-teman. Jikalau 1 tambah 1 sama dengan 2,
Tetapi hasil di lapangan itu bisa nggak jadi 2, bisa 0, ataupun bisa jadi 3, atau jadi 4. Nah, ini yang menarik kadang-kadang. Makanya jangan sepelekan jika Anda melakukan suatu hal yang berkaitan dengan biaya, otomatis Anda akan melakukan manajemen yang baik. Jadi selanjutnya teman-teman, bagaimana caranya petani skala kecil tetapi untung yang maksimal? Nah, di sini sekarang saya mau bertanya, kalau Anda jadi petani, mampukah Anda jadi pedagang? Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau kita seorang pelaku budidaya, kita harus jadi pedagang. Kalau kita seorang petani, kita harus jadi pedagang. Caranya seperti apa? Kenapa harus jadi pedagang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi begini teman, kalau kita seorang petani, otomatis kita harus menanam. Dari hasil yang kita tanam, tidak terlepas daripada penjualan. Itu sudah jelas. Sekarang kita berpikir secara logika. Kalau hasil daripada yang kita budidayakan tadi, misalkan hasil daripada kita bercocok tanam, ya, kita jual ke pasar, kita bisa perbandingkan, atau kita jual ke pengepul. Jelas tentu ada perbedaan harga. Kita ambil satu contoh. Kita bercocok tanam cabai, ya. Cabai ini di konsumen seharga Rp10.000. Nggak usah jauh-jauh kalau kita mau berhitung dulu. Kalau harga cabai di pengecer itu sudah Rp10.000, kita tarik ke belakang. Yang jelas timbul pertanyaan, di petani harga cabai berapa? Oke. Kalau misalkan harga cabai di konsumen Rp10.000, otomatis di petani bisa jadi Rp5.000 atau Rp3.000. Nah, sekarang yang kita pikirkan bagaimana caranya kita seorang petani, kita seorang pelaku budidaya, menjual hasil budidaya, menjual hasil daripada bercocok tanam, harganya sama dengan dijual ke konsumen tadi. Seperti tadi sudah saya sebutkan, harga cabai di konsumen membeli cabai itu dengan harga Rp10.000. Yang paling mudah seperti ini. Saya selaku petani cabai, ya. Bagaimana saya menjual cabai supaya harga cabai itu saya jual dengan harga Rp10.000. Nah, ini caranya seperti apa? Otomatis saya harus jadi pedagang. Tadi saya sudah sebutkan, saya sebagai petani. Berarti saya harus jadi sebagai pedagang. Nah, kira-kira mampu nggak kita jadi sebagai petani dan jadi sebagai pedagang? Karena dalam urusan dagang itu teman-teman, tidaklah hal yang mudah. Perlu Anda ketahui satu lagi. Kalau Anda mau berdagang, yang perlu Anda siapkan pertama adalah mental. Kenapa saya bilang mental? Karena begini teman-teman. Terkadang kita menghadapi seseorang itu banyak rasa yang ada di dalam diri kita. Satu, malu. Yang kedua,
sungkan, yang ketiga tidak berani. Nah, ini yang menjadi kendala. Nah, jadi makanya tadi saya sebutkan yang dibutuhkan itu adalah mental. Oke. Nah, kembali kita ke harga yang 10.000. Nah, kenapa saya harus mengatakan kita harus jadi pedagang? Kembali lagi ke pembicaraan ke belakang. Karena kita sebagai petani kecil, tapi keinginan untuk meraup untung yang maksimal. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi, sebagai petani, sebagai pedagang. Jadi, dua gelar yang kita harus pegang. Bertani dan berdagang. Nah, ini teman. Jadi, kalau kita sebagai seorang petani, kita cuman hanya bisa menjual harga cabai yang tadi sudah saya sebutkan, cuman harga 5.000. Oke, dengan harga 5.000, mari kita hitung biaya produksinya. Berapa kira-kira biaya produksi yang kita tanam tadi? Pasti untungnya minim. Karena apa? Ya karena tidak sebanding dengan hasil produksi. Sebenarnya kualitas produksi bagus, hasil produksi bagus, tapi harga produksi yang tidak bagus, yang tidak mendukung. Nah, ini yang perlu kita perbaiki sebagai seorang petani ataupun sebagai pelaku budidaya. Nah, ini kita perbaiki teman-teman. Kenapa saya harus mengajak teman-teman dengan sistem seperti ini ataupun dengan strategi seperti ini? Supaya kita mendapatkan untung yang maksimal. Karena kenapa teman-teman? Sekarang begini. Harga cabai di petani 5.000. Petani menjual ke pengepul. Dari pengepul menjual ke pasar. Di pasar itu sudah banyak teman-teman yang dikatakan istilah-istilahnya seperti bandar cabai di pasar ataupun centeng di pasar ataupun segala macam lah. Yang jelas kalau secara mekanismenya dari petani ke pengepul, pengepul ke pasar, pasar ke pedagang kecil pengecer, ataupun dari petani ke pengepul, pengepul ke pasar, pasar ke pengecer. Ada empat tahapan yang harus kita lalui agar mencapai untung yang maksimal. Nah, jadi saya mengajak teman-teman, saya mengajak Anda semuanya, seluruh petani yang skala kecil-kecilan ya. Karena dari skala kecil-kecilan ini nanti akan menjadi skala yang besar kalau kita berbicara tentang masalah pengembangan usaha. Nah, jadi tadi 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 masing-masing akan mendapat keuntungan. Nah, jadi kalau tahapan-tahapan yang 4 ini tadi kita potong, alhamdulillah. Tadi kita jualnya 5.000 jadi 10.000. Nah, ini yang menarik teman-teman. Tetapi kembali lagi pertanyaan tadi, mampu nggak seorang petani menjadi seorang pedagang lagi? Ketika saat dia bertani, dia fokus di taninya. Nah, ketika saat dia berdagang, dia harus fokus di dagangannya. Jadi semuanya tergantung pada diri sendiri. Mampu nggak otak kita? Di situ teman-teman. Jadi sahabat inspirasi, saya mengajak para sahabat-sahabat saya ya, tentunya sebagai pelaku usaha budidaya lah ya. Dengan hal seperti inilah yang harus kita serapkan pada saat kita melakukan budidaya. Kenapa saya bilang harus dengan cara seperti ini? Karena tidak selamanya kita berbicara tentang masalah kecil-kecilan teman-teman. Tidak selamanya kita melakukan skala kecil-kecilan.
Jadi di dalam benak pikiran kita harus berkembang. Bagaimana caranya melakukan supaya bisa menjadi skala yang besar. Nah, ketika tadi kita sudah jadi pedagang, otomatis kita sudah punya pasar, sudah punya market. Nah, di dalam market tadi kemarin saya sudah sebutkan, di dalam sebuah pengembangan usaha tadi, apalagi kira-kira yang harus kita tambahkan. Yang paling utama, yang paling terbiasa, hal yang semula. Kalau kita seorang petani cabai yang skalanya kecil-kecilan, ternyata permintaan pasar harus cukup dan besar, otomatis kita harus mengembangkan. Tadinya dari 100 batang menjadi 200 batang. Dari 200 batang menjadi 300 batang. Ataupun hektar-hektaran. Nah, ini teman-teman yang menarik. Nah, jadi kembali kepada diri Anda sendiri. Mampukah Anda? Yang jelas adalah jika Anda ingin menggapai sesuatu hal yang besar yang Anda inginkan, otomatis Anda akan berusaha semaksimal mungkin. Harus ada persiapan. Nah, jadi ini teman-teman, saya mengajak teman-teman dengan cara seperti inilah supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di situ teman-teman. Kenapa saya bisa mengatakan hal seperti ini? Karena sudah saya melakukan. Saya sudah melakukannya duluan. Bukan hanya sekedar teori, tidak. Saya sebagai pedagang, tetapi saya sebagai petani, tetapi saya sebagai pedagang juga. Nah, itu teman-teman. Mungkin teman-teman sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika ada hal-hal yang mengganjal pada benak pikiran Anda, boleh Anda komentar di bawah ini deskripsi ya. Ataupun kalau memang ada niatan kita untuk berkembang, ya bolehlah kita merapat, boleh teman-teman merapat ke sini, kita bisa diskusi, kita bisa berbagi. Dan satu lagi teman-teman, saya ingatkan, channel ini kita bangun adalah tujuannya untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Artinya adalah dari Anda untuk mereka-mereka yang membutuhkannya. Saya rasa sampai di sini dulu teman-teman. Masih banyak lagi strategi-strategi market yang harus saya berikan terhadap teman-teman, tapi itu next time lagi. Oke teman-teman, terima kasih atas yang sudah subscribe, yang belum ya monggo silahkan, jika berminat ya monggo, kalau tidak ya tidak masalah, kita berbagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.